Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk tadarus Al-Qur'an sekaligus mengkaji dari ulumul Quran dan ulumuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat teriring salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para alim ulama yang senantiasa memperjuangkan ad-dinul Islam hingga akhir yaumiddin. Untuk mengambil keberkahan, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala akan membukakan pintu hati kita, pikiran kita, dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada. Kajian pada kali ini adalah lanjutan suratul Fatihah, yaitu memasuki suratul Baqarah, dimulai dari ayat yang pertama. Surah Al-Baqarah yaitu sapi betina, termasuk surah Madaniyah atau Makkiyah, terdiri atas 286 ayat, 3.100 kalimat, dan 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Diawali dengan al-harful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif sendiri, mim, lam sendiri, dan mim sendiri. Imam Asy-Sya'bi dan golongan ulama mengatakan bahwa alif lam mim dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang mengawali surah-surah Al-Quran termasuk ayat mutasyabbih yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Hal tersebut merupakan rahasia Al-Quran dan kita hanya beriman secara bulat bahwa hal itu atau hal tersebut termasuk kalamullah. Sedangkan pengetahuan mengenai hal tersebut kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah menyebutkannya menuntut kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan suatu ilmu bagi dirinya yang tidak mampu dicerna oleh akal para nabi. Para nabi pun mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh akal para ulama. Begitu pula para ulama mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh akal orang-orang awam. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap kitab terkandung rahasia. Adapun rahasia Allah dalam Al-Quran adalah permulaan surah-surahnya. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
kitab ini tidak memiliki keraguan di dalamnya, yakni kitab yang dibacakan kepadamu oleh Rasulku, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi, bagi ia diturunkan dari sisiku. Oleh karena itu, jika kamu beriman kepadanya, niscaya kata Allah, aku beri kamu petunjuk. Sedangkan jika kamu tidak beriman kepada kitabku, niscaya aku akan mengazabmu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni sebagai rahmat bagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yakni mereka yang percaya pada hal-hal yang gaib, seperti adanya surga, neraka, sirat, mizan atau neraca amal, berbangkit, hisab, dan sebagainya dari perkara-perkara nanti di akhirat. Terdapat pula pendapat yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gaib ialah al-qalbu atau ruh atau hati. Maknanya mereka beriman sepenuh hati mereka, tidak seperti orang-orang yang berkata namun tidak sesuai dengan hati mereka. Wa yuqimunas sholata, yang mendirikan sholat, yakni mereka menyempurnakan sholat 5 waktu lengkap dengan persyaratan dan rukun-rukun dan tata caranya sholat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada, masalah sholat di sini bukan hanya sekedar tentang memenuhi tentang syarat dan rukunnya, akan tetapi dituntut pula untuk kita khusyuk dalam sholat. Dalam surah yang lain, suratul Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung bagi orang-orang yang beriman dan dalam menjalankan ibadah sholatnya dalam keadaan khusyuk. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Jalil At-Twisi Abi Hamid Al-Ghazali, beliau menjelaskan tentang khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah kita harus tafahum, memahami arti bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah hudurul qalbi, yaitu hadir hati kita dengan konsentrasi sepenuh hati, seolah-olah kita sedang diperhatikan oleh Allah di hadapan kita. Di belakang kita adalah malaikat Israel, di kanan kita adalah malaikat Raqib, dan di sebelah kiri kita adalah malaikat Atid. Betul-betul khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholat.
dan seolah-olah sholat yang kita lakukan hari ini adalah kemungkinan adalah sholat yang terakhir. Maka betul-betul kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah khauf, artinya takut kepada Allah. Dalam menjalankan ibadah sholat, apabila kita khauf, takut kepada Allah, bukan lari seperti kita takut dikejar macan, akan tetapi semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah sholat, dan hatinya adalah selalu mi'rajul mu'minin, yaitu kita mi'raj hati orang-orang yang beriman, terbang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diilustrasikan orang-orang yang takut kepada orang yang dikejar macan atau takut kepada binatang buas. Begitu dikejar, saking takutnya lari terbirit-birit. Tahu-tahu ada lubang yang besar, yaitu seperti sumur kuno. Dia masuk dalam sumur itu agar dirinya selamat. Ternyata di dalam sumur ada seekor buaya sedang menganga. Kalau kita naik ke atas, di sana ada macan. Kita turun ke bawah, ternyata di sana ada seekor buaya. Dengan refleks, kedua belah tangannya berpegang dengan akar yang terjulur. Subhanallah. Di tangan kanan, akar yang terjulur ini adalah tikus putih sedang ngeragotin akar, sedangkan tangan kiri adalah tikus hitam. Menurut ahli filsafat menjelaskan bahwa tikus putih adalah siang hari, tikus hitam adalah lambang malam hari. Bagaimanapun takutnya kita akan kematian, pasti kita akan mati. Macan yang di atas adalah lambang malaikat Israel. Buaya yang ada di dalam sumur adalah lambang malaikat Munkar wa Nakir. Pasti kita satu saat akan masuk ke dalam liang kubur. Mudah-mudahan kita semua yang benar mendengarkan acara ini mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap beriman kepada Allah dan menjalankan ibadah sholatnya dengan khusyuk. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan dari surat Al-Baqarah sampai ayat yang ketiga, dan insya Allah kita lanjutkan ayat yang keempat. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.